Bapak kami sarankan atas persetujuan keluarga, nanti Bapak yang pertama kita anjurkan pemasangan alat bantu makan, yaitu dengan pemasangan sonde ya, dengan memasukkan selang melalui saluran makanannya. Nah, itu yang pertama supaya kemudian kemungkinan lagi Bapak kita rawat di perawatan intensif yaitu di ruangan ICU. Nah, dengan konsekuensinya tentunya yang mendampingi mungkin satu orang yang bisa ya dari keluarga. Kemudian tindakan kedua kita juga bisa berikan terapi paliatif ya dengan eh, memberikan tindakan sesuai dengan kondisi Bapak dan tidak seperti tindakan yang pertama memakai alat. Nah, itu penjelasan dari kami. Jadi silakan dari keluarga untuk berunding alternatif mana yang mau kita lakukan. Nah, silakan. Oke, Bapak Ibu, seperti yang dijelaskan Dr. Armin tadi, ya mungkin untuk kenyamanan keseharian pasien dan tantangan perawatan sehari-harinya akan dijelaskan oleh Bu Fitriani sebagai perawat kepala di sini. Minum aqua dulu, Bu. Kita ini. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, saya akan menjelaskan ke pasien. Saya sebagai kepala perawat menjelaskan kepada pasien bahwa Bapak ada pemasangan NGT ini di ruang. Saya akan menjelaskan ke keluarganya bahwa Bapak atas pasien ini eh, jika kita masukkan ke ruangan ICU untuk pemasangan NGT dan jika pada pemasangan NGT ini mungkin terasa tidak nyaman nantinya, jadi untuk kesehariannya nanti Bapak tidak untuk makanannya nanti melalui NGT ini. Itu. Oke, Bapak Ibu mungkin sudah dijelaskan tadi ya bahwa ada eh, dua terapi, dua pilihan yang akan kami lakukan. Apakah pemasangan NGT seperti dikatakan tadi oleh Bu Fitriani bahwa pasti tidak nyaman karena makanan dimasukkan selang, masukkan selang dari hidung, kemudian nanti akan diberikan makanan dari sana, kemudian akan dimasukkan ventilator seperti yang dikatakan Dr. Armin tadi. Atau kita berikan eh, perawatan paliatif ya tanpa menggunakan terapi agresif. eh, tapi hanya untuk menjaga kenyamanan pasien yang akhirnya akan memperpanjang penderitaan. Silakan mungkin Bapak Ibu keluarga bisa mendiskusikan mungkin dari kebetulan Bapak pasien Bapak B, jadi apakah karena mungkin tidak sakit ya lagi sakit tidak bisa sulit menelan dari istri Bapak mungkin dari istri Bapak Budi bagaimana? Bu Listaliani. Tadi anak pertama. Siapa sih? Bu Ayu kali istri Bapak? Tadi Bu, istri tadi siapa ya? Bu Ayu aja, Bu. Bu Nah, Ayu, silakan Bu Ayu. Bu Ayu, istri Bapak Budi gimana? Apa yang Pokoknya mau kita Bu lakukan? dokter, saya pengennya suami saya itu dapat perawatan yang maksimal gitu. Jadi yang terbaik lah dok. Anak eh, ya itu mungkin didiskusikan dulu Bu, bagaimana dari anak pertama, anak kedua. Nah, anak pertama dan kedua anak Ibu, apakah kita mau
terapi agresif atau paliatif, mungkin bisa disampaikan pendapatnya masing-masing dari Bu Listaliani dan dari Pak Ini Penny. anak pertama. Izin dokter, saya kan anak pertama nih dok. Mungkin sama saya pemikiran sama ibu, karena kan bapak saya ini kan karena harapan kami itu diobat lah gitu biar Kita pahami dan harus kita siap dengan kondisi apapun terhadap si bapak. Mungkin itu dari saya sebagai dokter spesialis penyakit dalam ya. Itu ya Bapak Ibu ya, yang dijelaskan oleh Dokter Armen bahwa keduanya juga punya resiko masing-masing. Tadi Bapak psikolog sudah menjelaskan bahwa tidak wajar kalau Pak Penny tidak khawatir terhadap kondisi Bapak, tetapi bagaimanapun harus ada dua pilihan utama ini, bagaimana silakan Bapak sama Ibu didiskusikan kembali. Ya gimana Ibu, Gimana Kakak? Bapak Ibu? Ya sekarang tergantung sama Ibu sama Kakak aja lah. Kak Lista gimana? Ibu gimana? Bawa pulang Ya, aja dok. Kita Mana Ibu? Iya Bu, saya setuju lakukan sesuai yang dianjurkan dokter. Nah, karena juga kalau dibiarkan juga kita nggak melakukan apa-apa, kayaknya kok nggak ada usaha apa-apa gitu loh Bu. Ibu, dari Ibu gimana Bu Lia? Bu Lia? ngotot lah pindah rumah sakit kayak apa gitu dekat ini. Itu cari Tadi dokter dokter lain. tadi Pak Penny sudah menyerahkan ya kepada kakak dan ibu ya. Bulian bagaimana Bulian? ya Cari rumah gimana sakit Kak? lain, dokter Kalian lain. gimana Kak? kan suara itu. Ini dok, saya dari awal memang teguh pengen orang tua saya itu dioptimalkan berobatnya gitu. Diusahakan lah biar rasanya tuh puas gitu. Jadi nanti kami tak menyesal gitu. Pendapat saya sama ibu, gimana adikku? Gimana ya Kak? Ya kalau 2 lawan 1 tetap kalah 1 dong Kak. Ya udah, saya kalah. Ya gimana lagi? Ya udah, berarti sesuai kesepakatan kita ambil tindakan yang pertama ya, mudah-mudahan ini menjadi yang terbaik buat Bapak. Ya Bapak segera sembuh. Baik Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan untuk pemasangan terapi agresifnya. Terima kasih. Kita tutup saja konferensi ini. Nanti kita akan memberikan, kepala perawat akan memberikan persetujuan tindakan medis untuk melakukan tindakan yang akan kami lakukan. Terima kasih. Iya dok, terima kasih dok. Psikolog Terima tadi kasih dok. Terima kasih Udah Mas dokter. Penny-nya, dah aman dah Mas Penny. Nggak galau lagi ya. Pada Dokter intinya Penny yang nggak galau sih dok. Penny yang Kan? tanda tangan. Cuman posisinya kan saya kasihan dok ngelihat bapak saya gitu aja dok. Semakin lama kok semakin menderita kan gitu dok. Semakin kondisi semakin menurun. Memang saya mengerti dibawa ke dengan Singapura kondisi dok. bapak saya dan penanganan dokter semua saya mengerti demi kebaikan bapak saya kan dok. Cuma nggak Benar. tega aja saya melihatnya dok. Benar, lebih kebaikan kepada Bapak. Jadi harus dipertimbangkan mudaratnya sama ada kewajikannya lah. Jadi supaya nanti bisa dipahami juga lah untuk anak, daripada dibiarin nggak ada apa-apanya nanti malah menurun si bapaknya kan, lebih parah lagi, nanti susah lagi mau dilakukan tindakan, lebih payah seperti itu. Iya, Bu Dok. Ance. Udah close. Udah Bu Ance. Udah close. Kelas. Dokter masuk Dokter minum Ance. dulu. Dokter Anja izin Nanti mau nanya. di-share. Saya silakan. Nah, jadi kan kalau kita melihat tadi, jadi etikanya bahwasanya gini dok, itu kalau tadi kan saya serang anaknya ya dok, saya serang anaknya, posisinya anaknya ini kan memang tidak mau dengan kondisi bapaknya seperti itu. Nah,
dalam teknis pelaksanaannya di situ kan memang kan keputusannya di orang tersebut si bapaknya, namun kan si bapaknya nggak bisa ngapa-ngapain, sehingga kan yang ditanya pasti adalah keluarganya. Nah, kalau yang saya dia ada dua menurut saya nih dok, ada dua konsep dalam artian kita berusaha, tadi kan dokter Armen berbicara semua ada risiko, ya itu ada risiko. Nah pertanyaannya kan risiko ini kan pihak keluarga atau pihak umum, kalau kita dengan dokter kita paham ya dok ya. Nah terkadang dengan pihak umum bahwasanya mereka kan buta tentang ilmu medis. Nah jadi ada dua konsep yang saya tanyakan. Satu, kita memberikan apa namanya, dengan memberikan aslinya tahu bahwasanya konsekuensinya itu buruk. Yang satu lagi, kita tetap berusaha mestikan buruk. Nah, ada dua dok yang saya nih, bagaimana sudut pandang kita yang sebenarnya dok? Karena saya sukanya apapun yang terjadi kita usaha dulu. Selesai belum? Izin dok, ini nanti jadi tugas kelompok atau mandiri dok? Kalau Nanti di ini role ya, play kita kelompok. kembali ke main room ya, baru disampaikan ya. Saya juga nggak. Kalau role play kelompok ya dok, nggak bisa sendiri. Tapi kayaknya kalau nggak ada ininya enggak lah, nggak dikumpul lah. Di rekaman aja. Bang Nah, Armen oke. bisanya tuh Hah? sendiri. Bang Armen yang ngerjain. Iya, Kenapa Moses? Mau kita dua main lagi? tugas mandiri. Moses tuh mau dua keluarganya. Jam berapa kita balik? Jam 16 dok, jam 4. Tunggu Oh, jam ditarik 4. dok. Iya Iya dok. dok. Biasa kena 4 tarik menit dulu tuh lagi. kita, baru pulang. Dokter Moses. Gimana Pak? Biasa kita kena tarik dulu, ya kan? Baru. Sepatah dua kata, baru pulang. Oh iya. Oh gitu. Udah hafal dok. Pengalaman ya dokter Moses. Iya. Kecuali nggak ada waktu, posisinya udah lewat, ujung-ujungnya kita sendiri membubarkan diri. Ada dua versi. Saya pilih yang pertama dok. Iya, Iya. Sepeda dua kata bubar. iya. Tapi kayaknya belum ditarik-tarik nih lah. Biasanya udah ada ini, ada nomor. Saya Rika tuh yang nampak tuh. Masih ada 3 menit dok. Oh, ada ya? Udah Masih ada nampak 3 kan? menit lagi dok. Oh, udah nampak berarti. Udah nampak hilalnya dok. Udah nampak berarti ya. Tunggu aja lah kita kena panggil satu-satu. Masih ada 3 menit lagi dok. Sabar dok. Ya, cocok lah berarti pas jam 4. Buka warung. Buka warung. Mau buka warung. woy. Dok, ayo sedikit dok, sembari waktu ngisi dok. Tadi Jadi nggak nanya. nggak ada. Ini iseng-iseng aja nyo. Sembari nunggu ditarik. Jadi kalau memang domainnya sudah Oke KKLP lanjut ya dok. Mas. Kalau misalnya Gimana ada Pak Mas? jadi misalnya ada kasus itu, misalnya ada dokter bedah, ada penyakit dalam, atau ada yang memang inilah. Tapi memang dokter KKLP yang memang harus memberikan apa namanya, yang seperti tadi itu sebagai Tanggung jawab. penanggung jawab. Tidak kan dok? Ya tergantung kasus. Kalau ini pasien kita, Mm-mm. dia berangkat dari mana pasiennya? Kalau misalnya dokter bedah Kita berarti rujuk. kita ya dok ya. Misalnya dia tindakan bedah misalnya gitu kan. Nggak mesti kita kan dok. Enggak. Tergantung kasusnya.
Misalnya ini udah kita rujuk nih ke dokter penyakit dalam atau ke dokter bedah. Bedahnya balik lagi ke kita. Nah, ternyata harus ada Oh, tindakan lain lagi. Nah, itu kita bekerja sama. Oh, berarti intinya kalau spesialis lain itu sudah membalikkan lagi ke kita, itulah domain kita ya. Iya. ya, iya dokter Kalau Muklis. enggak, Jangan takut dok. Udah selevel kita insya Allah. Hah? Nanti Ya, insya Allah udah selevel kita sama dokter spesialis lainnya dok. namanya kita pergeseran paradigma, Dokter Moses. Depannya Ya enggak, seperti siapa itu. tahu ya kan, Belum selesai namanya dokter teman Muklis. sejawat yang lain ini kadang-kadang ya paham apa? Bukan tak paham awak, pahamnya. Makanya itu ditanyakan ya kan, jangan sampai nanti beradu sikut awak sama dia kan. Curhat ya. Ya. Adu Enggak, kalau awak senior, Dok. Adu senior. Kalau kayak gitu, Dok. kalau awak mana takut-takut, yang salah kita makan aja sekaligus ya kan. Dokter Ance ini di stop record aja ya dok ya? Oh iya. Iya, iya. Oh, belum sih. Belum di stop Makasih.